Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdahu wa rasulahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi di halaman yang ke-31, baris yang terakhir. Al-martabatu ats-tsaniyatu, tingkatan yang kedua. Respon manusia yang ketika ia jatuh dalam suatu dosa, ketika ia melakukan kemaksiatan. Man yastash'iru anna dzamba qad waqa'a minhu wa anna Allah azza wa jalla hakimun fima qaddara alaihi lakinnahu la yatubu wa la yuhaddithu nafsahu bitaubati imma lil qunuti min rahmatillahi yaqulu asabani dzambu wa inni mu'aqabun alaihi wa fala tanfa'u taubatun minhu wala istighfarun. Tingkatan yang kedua yaitu kelompok manusia ketika ia jatuh dalam dosa, jatuh dalam maksiat, jatuh dalam kesalahan. Ia menyadari bahwa dosa tersebut terjadi karena kesalahan dirinya. Ia hilaf, ia lalai, ia mengikuti hawa nafsunya. Ia tidak menyalahkan takdir, ia tidak menasabkan kesalahan tersebut kepada Allah. Ia tidak menjadikan takdir sebagai alasan. Dan ini masih lebih ringan dari tingkatan yang pertama. Dan ia yakin bahwasanya Allah memiliki sifat hakim. Allah itu maha bijaksana. Bima qaddara alaihi, terhadap apa yang menimpa dirinya. Allah itu maha Rahman, maha penyayang, Rahim, maha pengasih, ya. Tetapi ia tidak mau bertobat, ia menunda-nunda tobat, mengakhir-akhirkan tobat, ya. Ia tidak berhenti dari dosa yang ia lakukan. Ia tidak berhenti dari kesyirikan, tidak berhenti dari kebid'ahan, tidak berhenti dari kezoliman, tidak berhenti dari kesalahan yang ia lakukan. Dan ia tidak membersihkan dirinya dengan istighfar, dengan meminta maaf, dengan mengembalikan hak orang lain yang telah ia renggut, tidak mengembalikan hak orang lain yang telah ia rampas. Dan ini semua bisa jadi karena ia berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin ia sudah pernah bertobat, lalu kemudian ia melakukan kesalahan lagi. Dan ia bosan dengan tobat. Ia merasa dirinya sudah capek, berputus asa dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu sangat luas. Allah sanggup memaafkan. Allah sanggup memberikan ampunan kepada para hamba-hambanya yang berbuat dosa siang dan malam, meskipun sudah bertobat. Ia melakukan kesalahan lagi, kemudian bertobat kembali. Tetapi orang ini orang yang berputus asa. Ia merasa dirinya tidak bisa melakukan kebaikan. Lalu ia berkata, dosa yang menimpa diriku karena aku ini dihukum. Aku dihukum oleh Allah. Ia bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah bahwa dosa yang ia lakukan ini hukuman dari dosa sebelumnya. Ia bersuudzon kepada Allah. Sehingga ia berpikiran bahwa tobat itu tidak bermanfaat untuk orang seperti saya. Istighfar yang ia ucapkan, permohonan maaf yang ia sampaikan tidak lagi bermanfaat. Karena ia merasa tidak bisa berhenti. Padahal
dosa apapun selama dia berusaha untuk memohon ampun kepada Allah, berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk meminta maaf berulang-ulang, berusaha untuk memperbaharui tobatnya, mengulang-ulang tobatnya, maka ia pasti akan mendapatkan kebaikan. Pasti ia akan mendapatkan kemudahan dari Allah untuk diberikan kekuatan, diberikan taufik, berhenti dari dosa dan maksiat. Ya. Tentu sudah menjadi hal yang ma'ruf, yang telah dikenal. Ya. Kisah seorang pembunuh 100 nyawa, ya, yang mana ia hampir berputus asa ketika ia bertanya kepada ahli ibadah. Ia telah membunuh 99 manusia. Ketika ia bertanya, ya, yang mana perkataan ahli ibadah tersebut berpikiran bahwa si pembunuh ini tidak akan dimaafkan karena sudah terlalu banyak, ya, terlalu banyak yang dibunuh. Ya, seandainya dikisos 1 nyawa dengan 1 nyawa tidak akan cukup, ya, karena ia membunuh 99. Akhirnya dia membunuh orang yang mengatakan tadi, ya, sehingga genaplah menjadi 100. Namun berbeda ketika ia datang kepada orang yang alim, ya, orang yang alim mampu memberikan pencerahan bahwa sebanyak apapun dosa, selama ia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, maka Allah pasti akan memberikan ampunan. Dan ternyata orang tersebut dicabut nyawanya oleh Allah sebelum ia berbuat kebaikan. Kebaikannya ada, tetapi tidak banyak, yaitu ia hijrah dari negeri maksiat ke negeri yang orang-orang yang beriman. Dan ternyata di tengah jalan ia meninggal dunia. Lalu kemudian terjadi perdebatan di kalangan para malaikat, ya, yang mencabut nyawa. Apakah orang ini layak dimasukkan ke dalam neraka atau surga? Layak untuk dimaafkan atau tidak? Lalu kemudian para malaikat berunding, diukur jarak orang tersebut, jasadnya, lebih dekat ke negeri orang-orang yang beriman, yang bertakwa, atau ke negeri tempat orang-orang yang berbuat maksiat. Ternyata jaraknya lebih dekat kepada negeri orang-orang yang beriman dan bertakwa. Meskipun selisihnya hanya 1 jengkal, kalau diumpamakan seperti itu. Ya. Akhirnya orang tersebut dibawa oleh malaikat rahmat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Ya. Adapun yang kita bicarakan dalam yang kita bahas dalam martabat yang kedua ini, dia adalah orang yang berputus asa. Ia merasa dirinya dihukum. Ia merasa, ia berpikiran tobat itu sudah tidak bermanfaat. Ya. Kemudian sebab yang kedua, wa imma lirroja'i al-kadhibi. Yang kedua, karena sebab dia hanya menyandarkan rasa berharap kepada Allah dan ia meninggalkan rasa takut kepada Allah. Ya. Pernah kita bahas dalam Ba'du Fawaid Suratul Fatihah bahwa rukun ibadah itu ada 3. Ya. Tawakal, rukun ibadah itu ada di dalamnya ada berharap, ya. Kemudian ada rasa takut dan juga ada rasa cinta. Ya. Kelompok yang kedua ini dia hanya mengandalkan rasa berharap saja. Ia meninggalkan ibadah berupa rasa takut kepada Allah. Kemudian ia juga disertai dengan sikap al-kadzib. Ia dusta kepada Allah. Ia berharap kasih sayang Allah, ia berharap ampunan Allah, tapi ia dusta. Lalu ia mengatakan, innallaha ghafurun rahimun. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Ya. Saya tahu saya ini banyak maksiat, saya belum berhenti dari maksiat. Tapi saya yakin Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Ia lupa Allah juga mampu untuk menyiksa hambanya. Allah mampu untuk mengazab hambanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ma'al isrori ala dzambi, sehingga ia terus menerus melakukan dosa, melakukan maksiat, tidak mau mempercepat tobatnya, menunda-nunda tobatnya, mengakhirkan tobatnya.
Maka ini juga sangat berbahaya, ya. Wa hadza aidan taktanifuhu subhatani. Subhatul ya'si wal kunuti wa hiya subhatul wa'idiyati wa min waqifihim, wa subhatur raja'il kadhibi wa hiya subhatul murji'ati alladzina ya'udduna annasu ar-raja'a ma'al mudawamati 'alal ma'asi wa yaquluna innallaha ghafurur rahim. Sehingga tingkatan yang kedua ini, ya, mereka tergelincir, mereka berada pada tingkatan yang kedua meskipun lebih ringan dari tingkatan yang pertama, akan tetapi tingkatan yang kedua ini juga buruk, ya. Karena ada dua subhat yang ada pada kelompok yang kedua ini. Subhat yang pertama karena berputus asa dari rahmat Allah, merasa bosan untuk bertobat, merasa tobat itu tidak bermanfaat lagi, merasa dirinya sudah menjadi orang yang dikutuk, dihukum. Sudahlah, kamu jangan menasihati saya, umpamanya begitu. Saya ini sudah dilahirkan sebagai orang yang ahli maksiat, jadi percuma saya tobat, ya. Ia berburuk sangka kepada Allah, bersuudzon kepada Allah. Ia merasa tobatnya tidak diterima, sehingga dengan alasan itu ia tidak mau bertobat. Dan subhat yang seperti ini ada pada kelompok al-wa'idiyah. Para ulama menyebutnya al-wa'idiyah, dan orang-orang yang seperti mereka. Kemudian subhat yang kedua yaitu subhat ar-roja, menyandarkan sikap atau menyandarkan kepada rasa berharap kepada Allah, lupa dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Di antaranya adalah Allah mampu menyiksa, bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba melainkan setelah dimasukkan dulu ke dalam neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Berarti ada orang yang melakukan dosa selain syirik tetapi tidak dikehendaki oleh Allah untuk dimaafkan. Ia akan disiksa terlebih dahulu. Berbeda dengan orang yang dimaafkan. Orang tersebut tidak disiksa, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, ya. Subhat yang kedua ini juga berbahaya, ya. Dan subhat yang kedua ini disertai dengan kedustaan. Dan subhat yang seperti ini ada pada kelompok murji'ah, ya. Para ulama menyebut dengan kata-kata al-murji'ah, ya. Yaitu orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang merusak, ya, rukun ibadah, yaitu hanya menyandarkan kepada rasa berharap saja, roja saja. Dia meninggalkan rasa takut kepada Allah, meninggalkan cinta kepada Allah, ya. Ma'al mudawamati, disertai dengan terus menerus, ya, terus menerus dalam kemaksiatan, tidak mau menjegerakan tobat, tidak mau meminta maaf, tidak mau mengembalikan hak yang sudah ia rampas dari orang yang ia zalimi, ya. Wa yaquluna, lalu kemudian dia mengatakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Perkataan mereka ini tidak salah. Yang salah adalah mereka tidak melanjutkan dengan berhenti dari maksiat. Kesalahan mereka adalah, ya, mereka membesarkan rasa berharap tetapi mereka menghilangkan rasa takut kepada Allah. Wa qad yadunnu ba'du haula'i anna dzamba la yadurru al-imana kama taqulu gulatul murji'ati. Sebagian dari mereka bahkan ada yang lebih ekstrim. Kalau tadi murji'ah, ini lebih tinggi lagi murji'ahnya. Gulatul murji'ah, murji'ah yang ekstrim, ya. Mereka mengatakan bahwa dosa itu sama sekali tidak mengurangi keimanan. Kalau yang pertama tadi mereka masih menyadari bahwa dosa itu bisa berpengaruh kepada dirinya, bahkan menyangka dirinya itu dihukum, ya.
Gulatul Murji'ah, Murji'ah yang ekstrim justru lebih parah lagi. Bahwa dosa yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan, kezaliman yang mereka perbuat tidak mengurangi keimanan, tidak mempengaruhi, tidak membahayakan keimanan. Mereka mengatakan, innahu la yadurru ma'al imani dzambun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Ya. Sesungguhnya dosa itu tidak mengurangi keimanan, tidak membahayakan keimanan, sebagaimana ketaatan tidak mempengaruhi kekufuran. Mereka menggunakan logika, menggunakan akal, tetapi bertentangan dengan wahyu. Ini perkataan Murji'ah, Gulatul Murji'ah yang sangat berbahaya. Orang kafir, mereka bersedekah, mereka berbuat baik kepada tetangga, mereka tidak menzolimi tetangganya, tidak berbuat zolim kepada yang lainnya, itu tidak mempengaruhi kekufurannya. Demikian juga maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak membahayakan keimanannya. Ini logika yang dipakai oleh Gulatul Murji'ah, dan logika yang seperti ini tentu saja bertentangan dengan wahyu, bertentangan dengan dalil, dan tidak bisa diterima. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala masih ada kelanjutannya di sesi yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.